Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, "Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa." Saudaraku, sebuah majalah Customer Report menerbitkan sebuah buklet dengan judul yang sangat menarik. Dikatakan di sana, bagaimana membersihkan segala sesuatu secara praktis. Di dalam buku itu dituliskan berbagai-bagai tips tentang cairan pelarut yang baik yang dapat digunakan untuk membersihkan berbagai macam noda. Bagi Anda dan saya yang bajunya sering terkena noda, tentu buku itu sangat menarik untuk dibaca. Dan setelah kita membuka-buka buku itu, kita akan segera mendapati sebuah kata pendahuluan yang sangat menarik. Di situ dikatakan, tahukah Anda bahwa gliserin dapat menghilangkan noda tinta pulpen? Sementara air mendidih juga dapat menghilangkan noda buah ceri yang sangat pekat. Bagi Anda, para orang tua yang memiliki anak-anak kecil, perlu menyediakan sebotol cuka untuk mengatasi noda-noda krayon yang menempel di sana-sini karena coret-coret tangan anak-anak kita. Demikian juga dengan cairan pemutih. Ia sangat baik untuk mengatasi jamur, sementara jus lemon sangat ampuh untuk menghilangkan karat di berbagai alat-alat masak kita. Dan masih banyak tips-tips yang lain yang dijelaskan di dalam buku itu. Bagi Anda yang suka bersih-bersih, Anda bisa mulai mencoba menggunakan tips yang tadi saya sampaikan. Namun di antara sekian banyak tips bagaimana kita menghilangkan noda, tak ada satupun tips yang dapat membersihkan noda yang paling parah di dunia yang dialami oleh umat manusia pada umumnya, yaitu noda dosa. Siapakah atau apakah yang dapat membersihkannya? Tak ada jawaban atas noda ini. Padahal noda dosa itu sangat mengerikan bagi kehidupan manusia. Namun luar biasanya, ada satu buku yang menceritakan bagaimana noda yang paling mengerikan di antara umat manusia itu dapat dihapuskan. Buku itu bernama Alkitab. Di dalam buku ini dituliskan bagaimana solusi atas noda-noda yang disebabkan oleh dosa manusia. Dan satu-satunya cara untuk membersihkan noda itu yaitu dengan mencucinya dengan darah Yesus. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 tadi saudaraku, jelas dikatakan bahwa dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Itu artinya noda-noda dosa yang menempel dan mengkarat di dalam kehidupan kita sanggup dibersihkan hanya oleh setetes darah Yesus saja. Dan saat kita disucikan oleh kuasa darah Yesus, maka hidup kita akan mengalami keajaiban yang luar biasa. Hidup kita menjadi suci,
hidup kita diperdamaikan dengan Allah, hidup kita memiliki kuasa, dan kita tidak lagi terbelenggu oleh kuasa dosa yang mengkarat di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudaraku, betapa berharganya kuasa darah Yesus bagi orang-orang percaya. Saudara dan saya diampuni, saudara dan saya dipulihkan, saudara dan saya dibebaskan, dilepaskan dari berbagai kutuk kuasa dosa, semua karena kuasa darah Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, mari terimalah kuasa darah Yesus, kuasa penyuciannya, kuasa pengampunan dosanya, supaya engkau benar-benar mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan tidak lagi melihat masa lalumu, Tuhan tidak lagi melihat noda-noda dosamu, Tuhan melihat darah Yesus yang telah menyucikan engkau. Sekarang, kalau engkau menerima kuasa darah Yesus, engkau menjadi ciptaan yang baru, engkau menjadi pribadi yang baru, dan engkau akan mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Karena itu berbahagia dan bersukacitalah, nikmatilah hidupmu yang baru di dalam Tuhan, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah di dalam kebenaran dan terangnya, supaya engkau senantiasa berkenan di hadapan Allah. Ingat, Anda dan saya dipanggil tidak hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita semua, menjadikan kita lebih excited lagi di dalam mengiring Tuhan, dan jadikan sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami karena kasih-Mu, karena pengampunan-Mu, karena darah-Mu, hidup kami dibersihkan dan kami mengalami damai sejahtera di dalam Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami boleh menikmati berkat sukacita karena Engkau telah memulihkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.